Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai Pi Network lagi, terkhusus terkait dengan Pigeon Mall Indonesia dan juga terkhusus terkait dengan Pigeon Mall Internasional, teman-teman. Dan di sini langsung saja kita ke informasinya ya. Silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip teman-teman, agar teman-teman mendapatkan informasi yang utuh dan valid ya. Karena di sini saya membagikan informasi berdasarkan data teman-teman, dan langsung saya ambil dari pusatnya ya, yaitu dari Pigeon Mall Indonesia langsung teman-teman. Nah di sini ya, yang pertama teman-teman, ketika pasar dibuka, apakah akan terbuka secara global semua negara atau secara acak ya. Kemudian di sini yang kedua, untuk mainnya tertutup saat ini, apakah mungkin untuk membeli barang antar negara? Jika demikian, siapa yang akan menangani biaya pajak? Jika demikian, siapa yang akan menangani biaya pajak ya? Nah, ini sangat mantap sekali pertanyaan ini ya teman-teman. Kemudian jika demikian, pembeli perlu membayar pajak biaya cukai secara internasional ya, dan biaya pengiriman ekspedisi dari antar negara ya teman-teman. Kemudian yang nomor 3 di sini, dapatkah Pigeon Mall hanya menerima vendor yang mendukung konsensus global? Atau semua pionir yang ingin menjadi vendor dipersilahkan? Ini merupakan 3 pertanyaan umum yang paling sering ditanyakan ya oleh para pionir-pionir baik yang ada di Indonesia maupun di berbagai negara tentang Pigeon Mall dan bagaimana regulasi dan cara kita bertransaksi di dalam Pigeon Mall ya teman-teman, dan bagaimana jawabannya ya. Kemudian di sini akan saya sedikit menjelaskan teman-teman mengenai makna random ya. Jadi di sini untuk pihak Pigeon Mall regional akan memberikan laporan kepada pihak global mengenai perkembangan di regional masing-masing. Dan di sini informasi ini ya teman-teman saya ambil di dalam Pigeon Mall Internasional ya. Dan di sini saya sebagai Rep Pigeon Mall Indonesia akan berdiskusi dengan pihak global untuk langkah berikutnya, dan nanti akan diputuskan untuk waktu yang diberikan untuk pilot trading. Yang jelas insya Allah ya teman-teman, ini insya Allah Pigeon Mall akan memulai pilot trading pada tanggal 25 Agustus nanti ya, sesuai dengan announcement atau pengumuman di Twitter Pigeon Mall Global teman-teman. Jadi di sini akan saya ulangi ya teman-teman, dan di sini saya jelaskan mengenai makna random atau acak itu ya, bahwa pihak Pigeon Mall regional akan memberikan laporan kepada pihak global mengenai perkembangan di regional masing-masing. Artinya di sini untuk pihak Pigeon Mall Indonesia ya, ini akan melaporkan bagaimana perkembangan mengenai regulasi yang ada di Indonesia ini teman-teman. Nanti untuk regulasi yang ada di Indonesia ini bagaimana, nanti pihak Pigeon Mall Indonesia itu akan melaporkan kepada pihak Pigeon Mall secara internasional ya. Dan itu pihak Pigeon Mall Internasional akan berdiskusi kepada beberapa negara tentunya yang terlibat dalam Pigeon Mall itu, akan memberikan solusi terkait dengan masalah regulasi yang ada di berbagai negara itu teman-teman, dan akan dipertemukan ya bagaimana solusi dan jalan keluarnya untuk menghadapi regulasi-regulasi yang berbeda-beda di berbagai negara itu, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini sangat jelas sekali bahwa pihak Pigeon Mall Internasional itu juga patuh akan regulasi teman-teman, jadi akan mengikuti regulasi ya. Nah ini kemudian untuk regulasi yang ada di Indonesia ini saya rasa pihak regulator ya, pihak regulator atau pihak yang ya regulator ya teman-teman, pihak regulator adalah pihak yang terlibat dalam membuat regulasi itu ya. Ini bisa melihat peluang-peluang tentang Pi Network ya, apakah di sini CoinPi benar-benar bisa bermanfaat ke depan, dan apakah ada unsur-unsur scam atau unsur-unsur yang lain yang merugikan ya, itu bisa diteliti lebih jauh lagi. Dan jika Pi Network itu terbukti bisa memberikan kesejahteraan kepada orang banyak dan kepada para pionir-pionir, dan juga bisa memberikan pemasukan dari segi pajak ya, karena di sini ada pajak internasional teman-teman. Nah itu mengapa tidak dirangkul saja ya, atau kepada pemerintah ya tentunya ya, sebagai pihak regulator ya, itu bisa melihat ini dari sisi yang mana, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Itu menurut pandangan saya pribadi ya, dan untuk teman-teman tidak perlu khawatir dalam hal regulasi ini ya, karena untuk masalah regulasi ini sudah ada pihak-pihak yang berwenang yang mengurusi teman-teman. Nah itu
Itu adalah saran dari saya ya, teman-teman tidak perlu mengkhawatirkan masalah regulasi-regulasi ya, itu sudah ada yang mengurusinya ya. Kemudian di sini peluang untuk mewujudkan harapan sudah mulai terbuka teman-teman. Tinggal kita bagaimana ya, tinggal bagaimana kita mampu berperan di dalamnya agar harapan itu bisa terwujud dengan cara yang sangat realistis ya. Itu sangat mantap sekali teman-teman, bagaimana kita mensikapi hal tersebut ya. Oke rekan-rekan, dan di sini untuk poin yang nomor 2 ya, untuk mainnya tertutup saat ini, apakah mungkin untuk membeli barang antar negara ya, dan jika demikian siapa yang akan menangani biaya pajak, dan ada tentang biaya pajak ya teman-teman, dan apakah kita bisa bertransaksi antar negara ya. Ini sesuai dengan konten saya yang sebelumnya, bahwa pihak Pigeonmail ya teman-teman itu diperbolehkan berbelanja lintas negara ya, dan untuk biaya pajak dan lain-lain tentu itu ada yang mengurusinya, atau sudah ada ya pihak-pihak yang terkait dalam hal tersebut teman-teman tidak perlu khawatir ya. Kemudian di sini yang nomor 3 ya, dapatkah Pigeonmail hanya menerima vendor yang mendukung konsensus global ya. Dan untuk yang nomor 3 di sini sudah saya jawab mungkin di konten saya yang sebelumnya teman-teman, tentang kemampuan daripada para vendor ya. Jadi untuk pihak Pigeonmail itu tidak sama sekali tidak terlibat dalam masalah harga teman-teman. Untuk fase awal di sini dikembalikan sesuai dengan kemampuan para vendor ya. Yang penting tidak terlalu jauh nilainya dari harga konsensus $314.000 ya. Nah itu sesuai dengan kemampuan para vendor-vendor yang ada di berbagai negara teman-teman. Jadi kita mungkin di Indonesia dan di negeri Cina ya, itu akan sedikit berbeda teman-teman dalam masalah harga ini ya. Yang pasti untuk masalah patokan harga ini masih belum deal atau belum fix ya teman-teman. Kita tinggal tunggu saja nanti pergerakannya ya, ketika sudah resmi listing tanggal 25 nanti ya, berapapun itu nilainya ya teman-teman. Ketika nanti sudah terjadi banyak transaksi dan harga akan terbentuk, maka dari situlah akan terlihat teman-teman pola-pola tentang pergerakan ekosistemnya itu sendiri ya. Nah itu adalah mungkin sebagai dasar nanti untuk Korte menentukan berapa nilai PAI ke depan saat listing ya. Nah ini hanya sebagai gambaran saja ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu konten dari saya. Sekian dulu ya teman-teman konten dari saya. Jika rekan-rekan suka silahkan klik like, dan jika teman-teman memiliki pendapat silahkan tulis dalam kolom komentar, dan jangan lupa di share dan subscribe. Terima kasih.